Kalau pernah terbang melintasi gurun di Peru bagian selatan, kamu mungkin melihat garis-garis putih berlatar merah kecoklatan. Lihatlah lebih dekat dan kamu akan melihat bentuk-bentuk yang jelas. Garis lurus, persegi panjang, segitiga, spiral, tampak seperti bagian dari gambar yang sangat besar. Kamu juga bisa melihat pola monyet, paus, burung kondor, burung kolibri, dan lainnya. Garis-garis tersebut dibuat lebih dari 2000 tahun silam oleh masyarakat kebudayaan Nazca. Berkat iklim kering dan angin kencang di gurun, sebagian besar garis-garis Nazca masih terlihat hingga sekarang. Untuk membuatnya, orang-orang Nazca membuang lapisan atas kerikil dan menyingkap tanah di bawahnya. Warna tanah itu berubah dari coklat kemerahan menjadi abu-abu kekuningan, sehingga garis-garisnya selalu tampak berbeda. Sepertinya pembuat garis-garis ini memulai dengan model skala kecil dan meningkatkan proporsinya untuk menciptakan desain skala besar. Para ilmuwan telah mencoba menafsirkan makna garis-garis Nazca sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1920-an. Sebenarnya, garis-garis ini pertama kali disebut jauh lebih lama sebelum itu, yaitu dalam sejarah Peru abad ke-16, dan digambarkan sebagai penanda jalur di gurun. Karena kita tidak bisa mempelajari garis dan simbolismenya dari permukaan tanah, garis-garis ini baru menjadi terkenal pada tahun 1930-an, seiring kehadiran pesawat terbang komersial. Satu dekade kemudian, profesor asal Amerika, Paul Kossoff, meneliti garis-garisnya dan menyadari satu hal yang menarik. Ketika dia mendongak dari garis itu, garisnya mengarah langsung ke matahari yang sedang terbenam. Ini terjadi 1 hari setelah titik balik matahari musim dingin, dan dia menyimpulkan bahwa garis-garis itu bisa jadi adalah buku astronomi terbesar di dunia. Ilmuwan Jerman Maria Riesch yang dijuluki The Lady of the Lines mendukung teori bahwa geoglif ini berfungsi sebagai kalender dan memiliki tujuan astronomi. Dia mendedikasikan 40 tahun hidupnya untuk mempelajari garis-garis tersebut dan menelusurinya sedikit demi sedikit. Dia juga tinggal di rumah kecil di dekat garis-garis tersebut untuk melindunginya dari pengunjung yang tak diinginkan. Kemudian, pada tahun 1970-an, para peneliti Amerika mempertanyakan teori yang berhubungan dengan astronomi. Mereka menyebutkan bahwa di wilayah seperti Nazca, salah satu tempat terkering di bumi dengan curah hujan hanya sekitar 20 menit per tahun, air sangatlah berharga, dan garis-garis lurus serta trapesium itu pasti berhubungan dengan air. Bisa jadi, garis-garis itu menunjuk ke lokasi-lokasi ritual yang dilakukan penduduk setempat untuk mendapatkan air dan menyuburkan tanaman. Gambar-gambar hewan di wilayah Andes juga berhubungan dengan air. Laba-laba dianggap sebagai pertanda hujan, burung kolibri melambangkan kesuburan, dan monyet yang hidup di Amazon melambangkan berlimpahnya air. Dalam beberapa tahun terakhir, garis-garis Nazca menjadi tempat penelitian bagi para arkeolog dari Universitas Yamagata. Mereka menggunakan fotografi udara beresolusi tinggi dan drone untuk menemukan dan membuat katalog geoglif. Tim ini telah mengidentifikasi total 358 geoglif sejauh ini, dan 168 geoglif diantaranya pada tahun 2022 saja. Mereka menemukan gambar manusia, sejenis unta, burung, paus orca, kucing, dan ular yang kemungkinan besar dibuat antara tahun 100 sebelum Masehi hingga 300 Masehi. Beberapa gambar memiliki panjang sekitar 3 hingga 6 meter, jadi tidak heran kalau tidak ada yang mendeteksi sebelumnya. Sebagai perbandingan, geoglif terbesar berukuran 365 meter atau kira-kira setinggi gedung Empire State. Para peneliti percaya garis-garis Nazca digunakan sebagai bentuk komunikasi di gurun. Garis-garis linier menunjukkan arah dari lembah ke lembah, sedangkan yang berada di lereng-lereng tampaknya digambar di sepanjang jalur kuno antar pemukiman. Para ilmuwan kini berencana untuk menemukan pola-pola dalam geoglif berdasarkan penyebarannya. Mereka menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk menganalisis gambar-gambar tersebut. AI membuat desain yang kemungkinan besar dilukis di gurun, dan tim kemudian memeriksa apakah itu benar ada di antara garis-garis Nazca. Geoglif Peru lain yang terkenal adalah tempat lilin yang sedikit lebih tinggi dari Monumen Washington. Kamu bisa menemukannya di sebuah bukit tepi pantai di Semenanjung Paracas. Para peneliti berhasil menentukan perkiraan usianya dengan menganalisis artefak di sekitarnya. Sepertinya ini berasal dari sekitar tahun 200 sebelum Masehi.
Gambarnya terukir jauh ke dalam pasir dan tidak sengaja dibuat mirip tempat lilin. Salah satu teori mengatakan gambar tersebut dimaksudkan untuk menyerupai trisula dewa Inka agar menyenangkan dewa tersebut. Teori lain yang populer adalah para pelaut menggunakannya sebagai suar untuk navigasi. Monumen Nasional Effigy Mounds di Sungai Mississippi memiliki 195 gundukan tanah asli Amerika. Sebagian besar berbentuk kerucut dan ada juga beberapa yang menyerupai burung, rusa, kura-kura, beruang, dan macan kumbang. Para ilmuwan telah memastikan gundukan-gundukan itu berasal dari sekitar tahun 450 sebelum Masehi dan gambar-gambarnya agak lebih baru. Sebuah penelitian pada gundukannya menemukan beberapa peralatan tembaga, tulang, dan batu. Keturunan dari para pembuatnya mengatakan bahwa gundukan-gundukan itu berfungsi sebagai tempat upacara. Cerita ini diturunkan dari generasi ke generasi. Beberapa sejarawan percaya gundukan-gundukan tersebut mungkin juga digunakan untuk menandai peristiwa langit atau wilayah. Wilayah barat daya Amerika dan kawasan Meksiko di dekatnya memiliki lebih dari 300 intaglios, yaitu gambar-gambar raksasa yang diukir di tanah. Yang paling terkenal adalah Intaglio Blythe di California, sebelah barat Sungai Colorado. Raksasa Blythe terdiri dari 6 gambar, termasuk gambar manusia dan hewan. Para ilmuwan percaya gambar-gambar ini berusia antara 450 hingga 2000 tahun. Menurut suku Mojave setempat, ada gambar Mustamho, sang pencipta kehidupan. Sosok singa gunung yang tampak merupakan pelayannya. Patung terbesarnya hampir setinggi menara Pisa. Pembuat intaglio harus mengikis batuan gurun yang gelap hingga tanah yang lebih terang muncul. Hampir mustahil untuk melihatnya dari permukaan tanah. Itulah sebabnya baru ditemukan pada tahun 1930-an ketika seorang pilot yang terbang melintas di atasnya tidak sengaja melihat ke bawah. Cara terbaik untuk melihat raksasa-raksasa itu masih dari helikopter. Kazakhstan bisa membanggakan garis-garis Nazca miliknya sendiri, yaitu sekitar 260 garis di tanah di bagian utara negaranya. Steppe geoglyphs adalah berbagai bentuk geometris termasuk persegi, bentuk silang, lingkaran, dan desain bercabang 3. Pembuat gambar-gambar ini menggunakan bahan-bahan seperti tanah, batu, dan kayu untuk membuatnya dari permukaan tanah. Seorang ekonom lokal pertama kali melihat geoglyph itu saat menjelajahi Google Earth pada tahun 2007. Para arkeolog menduga struktur-struktur tersebut berasal dari 8.000 tahun lalu, tapi mereka masih belum tahu siapa yang membuatnya atau apa alasannya. Salah satu teori mengatakan garis-garis itu membantu melacak pergerakan matahari. NASA tertarik dengan penemuan ini karena garis-garis tersebut jauh lebih tua dari yang ada di Peru. Mereka mengambil foto steppe geoglyphs dari luar angkasa untuk coba memecahkan misterinya. Fakta lain yang membuat garis-garis itu begitu istimewa adalah ukurannya yang sangat besar. Salah satu yang terbesar memiliki sisi sepanjang kapal induk. Satu-satunya manusia yang bisa membuatnya adalah suku-suku nomaden di zaman batu. Tapi kecil kemungkinan mereka punya peralatan secanggih itu. Jika benar ada, itu berarti para arkeolog harus mengkaji ulang kemampuan nenek moyang kita di masa lampau. Mengorganisasi banyak orang untuk bekerja sama dalam sebuah proyek yang rumit adalah hal yang luar biasa. Meskipun kuda putih di Bukit Hijau yang subur di Oxfordshire, Inggris terlihat seperti karya seni modern, sebenarnya ini salah satu geoglyph yang paling kuno. Kuda putih ini dibuat antara zaman perunggu dan zaman besi dan merupakan gambar kapur di bukit yang tertua di Inggris. Siapapun yang membuatnya harus membuang lapisan rumput untuk memperlihatkan bagian tanah putih berkapur. Para ilmuwan hanya bisa menduga-duga mengapa karya seni ini dibuat. Bisa jadi ini simbol kesuburan atau penanda wilayah. Foto udara membuktikan bahwa kuda tersebut telah berubah seiring waktu karena kondisi tanahnya. Butuh beberapa abad untuk menampakkan bentuk kuda yang lebih besar di bawah gambar yang kita lihat sekarang.